Hei, halo adik-adik semua, apa kabar? Nusa berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Nah, pada hari Minggu ini kita akan kembali memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami mau memuji Engkau Tuhan melalui pujian yang akan kami naikkan bersama-sama. Dan berkati kami juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang adalah Tuhan yang hebat? Ya, dialah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang terus melindungi kita, yang menyertai kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Dia harus semakin bertambah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jamah hati kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami dengar dan kami pelajari boleh sungguh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya, Nusa akan membacakannya untuk kita. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya adalah seorang nabi yang banyak menghabiskan hidupnya di kota Yerusalem. Allah mengutus
mengutus Yesaya untuk mengatakan kepada umatnya bahwa mereka harus berpaling dari segala dosa-dosa mereka. Dan Allah menjanjikan untuk mengirim juru selamat bagi umatnya. Yesaya diutus oleh Allah untuk selain menyampaikan kepada umat dan menuliskannya firman Allah tersebut. Adik-adik bisa membacanya di kitab Yesaya. Dan Yesaya pun menyampaikan bahwa sebelum kedatangan juru selamat ada seorang yang terlebih dahulu datang, yaitu Yohanes Pembaptis. Selain Nabi Yesaya, ada seorang nabi lagi, yaitu Mika, yang diutus Allah untuk menyampaikan kepada umatnya tentang janji Allah tentang kedatangan juru selamat. Yesaya dan Mika mempersiapkan umat Tuhan untuk agar mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan juru selamat. Nubuatan-nubuatan ini bisa kita baca di dalam kitab Yesaya maupun di dalam Mika. Adik-adik bisa membacanya di Mika pasal 5 ayat yang pertama ya. Lantas bagaimana? Apakah Allah menggenapi janjinya yang dikatakannya melalui Yesaya dan Mika? Ya. Di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat bagaimana Anak Allah, yaitu Yesus, meninggalkan sorga, turun ke dalam dunia, lahir sebagai seorang bayi di Betlehem. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan melalui kehidupannya, banyak orang boleh melihat siapakah Allah itu. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Orang buta disembuhkan, orang timpang berjalan, dan banyak hal lagi. Dan satu hal yang sungguh-sungguh Tuhan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi manusia, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota. Kita melihat bagaimana Allah begitu mengasihi manusia sehingga Allah rela mati untuk menggantikan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Dan melalui kematiannya di kayu salib, siapapun orang yang percaya kepada Allah sebagai juru selamat, dia tidak akan binasa, dia akan menerima hidup yang kekal. Dan 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian, dan Yesus mengalahkan maut. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang dengan anugerahnya menyelamatkan kita. Dan bagaimana dengan adik-adik? Maukah adik-adik dengan sungguh di dalam hatimu
mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, bahwa Dia adalah Allah yang sudah mengasihimu, mengasihi adik-adik semua, mengasihi lo sebagai orang berdosa, dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan untuk menebus kami manusia, dan kami boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan agar kami boleh menyaksikan tentang Engkau melalui kehidupan kami, melalui tutur kata kami, pikiran kami. Kami boleh menyaksikan tentang kasih-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehidupan kami dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati orang tua kami, berkati para lose. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan adik-adik, ada ayat hafalannya ya, yaitu terdapat di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.